Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai anak-anak, sahabat cerdas, soleh dan soleha di mana saja berada. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi dengan memfokuskan materi pada kajian Quran Surah Ali Imran ayat 159 tentang demokrasi dalam Islam. Berikut bacaan Quran Surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Berikut kajian ilmu tajwid dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang pertama, lafal fabima. Hukum bacaannya mad tabi'i, sebab huruf alif didahului fathah. Cara membacanya dibaca sepanjang 2 harakat. Lafal yang kedua adalah rahmatim minallahi. Hukum bacaannya rahmatim idgham bigunah, sebab kasratain bertemu huruf mim. Cara membacanya suara tanwin dimasukkan ke suara mim dengan dengung. Kemudian yang kedua Allah. Hukum bacaannya lam tafkhim, sebab ada lam jalalah sesudah fathah. Cara membacanya lam jalalah dibaca Allah. Kemudian lafal linta. Hukum bacanya adalah ikhfa, sebab huruf nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya adalah suara nun sukun dibaca samar disertai dengung. Selanjutnya lafal kunta. Hukum bacaannya ikhfa, sebab huruf nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya adalah suara nun sukun dibaca samar disertai dengung. Kemudian fazzan ghalizal qalbi. Yang pertama fazzan ghaliza, fazzan ghaliza. Hukum bacanya adalah izhar halki, sebab fathatain bertemu huruf ghain. Cara membacanya adalah tanwin fathah dibaca jelas. Kemudian al-qalbi. Hukum bacanya adalah alif lam qamariyah, sebab alif lam bertemu huruf qaf. Cara membacanya huruf lam sukun dibaca jelas. Kemudian lafal la faddu. Hukum bacanya adalah ikhfa, sebab huruf nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya adalah suara nun sukun dibaca samar disertai dengung. Kemudian lafal min haulik. Hukum bacanya adalah izhar halki, sebab huruf nun sukun bertemu huruf ha. Cara membacanya adalah suara nun sukun dibaca jelas. Kemudian anhum wastaghfir. Ada 2. Yang pertama izhar halki, kemudian ada izhar syafawi. Izhar halki sebabnya adalah huruf nun sukun bertemu huruf ha. Cara membacanya adalah suara nun sukun dibaca jelas. Kemudian izhar syafawi sebab mim sukun diikuti huruf waw. Cara membacanya suara mim sukun dibaca jelas. Kemudian lafal lahum wasyawir. Lahum wasyawir. Hukum bacanya adalah izhar syafawi, sebab mim sukun bertemu huruf waw. Cara membacanya adalah suara mim sukun dibaca jelas. Kemudian lafal hum fil amri.
hum fi. Hukum bacaannya adalah izhar syafawi, sebab mim sukun bertemu huruf fa. Dan cara membacanya adalah suara mim sukun dibaca jelas. Kemudian yang terakhir ada dua, yuhibbul mutawakkilin. Yuhibbul. Hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah, sebab alif lam qamariyah bertemu huruf mim. Cara membacanya huruf lam sukun dibaca jelas. Kemudian mutawakkilin. Hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun, sebab mad tabi'i dibaca waqaf. Cara membacanya suara li dipanjangkan hingga 6 harakat. Asbabun nuzul artinya sebab-sebab turunnya ayat. Secara umum ayat ini menegaskan bahwa dunia, kekuasaan, harta, anak keturunan, dan pengikut yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama tidak banyak memberi manfaat di akhirat kelak. Penerapan musyawarah atau nilai-nilai demokrasi hanya diperuntukkan bagi hal-hal yang bersifat duniawi. Misalnya terkait dengan urusan kemasyarakatan yang berpotensi mengalami perubahan dan perkembangan yang belum ditemukan petunjuknya atau sudah ditemukan tetapi masih bersifat global. Selanjutnya, musyawarah yang termasuk dalam kategori persoalan yang mengalami perkembangan dan perubahan, petunjuknya dibuat secara prinsip-prinsip saja, agar dapat menampung perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia. Berikut terjemah makna kata. Berikut terjemah makna kosakata. Beberapa isi dan kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 159 berikut ini. Yang pertama, Rasulullah SAW senantiasa bertutur kata lemah lembut dan santun, baik kepada kawan maupun lawan, karena mendapat bimbingan langsung dari Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya. Yang kedua, Rasulullah SAW dalam kondisi apapun senantiasa menunjukkan keluhuran akhlak, meskipun dalam situasi yang genting, seperti kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dalam perang Uhud. Namun beliau tetap bersikap lemah lembut, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Yang ketiga, sikap keras dan kasar kepada pihak lain membuat masyarakat menjauh dan antipati, sehingga proses dakwah akan terhambat dan memberi hasil yang kurang maksimal. Yang keempat, perintah kepada Rasulullah SAW agar senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk hal-hal yang perlu dimusyawarakan, seperti masalah sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan masalah lainnya. Yang kelima, konsisten melaksanakan hasil musyawarah, menyerahkan hasil musyawarah tersebut dengan penuh tawakal. Yang keenam, perintah untuk saling memaafkan apabila musyawarah sudah selesai, termasuk segala hal yang tidak mengenakan selama musyawarah berlangsung. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang pertama, mengedepankan sikap lemah lembut, menghindari tutur kata yang kasar dan sikap keras kepala. Yang kedua, selalu bersedia memberi maaf dan berlapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan. Yang ketiga, berusaha memecahkan masalah umat dengan cara musyawarah. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Yang kelima, berusaha konsisten dengan hasil musyawarah dan menerapkannya dengan penuh kesungguhan. Dan yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan menjunjung semangat kekeluargaan serta kebersamaan. Anak-anak sekalian, demikian video pembelajaran bagian pertama ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan ilmu dan menganugerahkan kepada kita pemahaman tentang Al-Quran, sehingga dapat membaca, mengkaji, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran, terutama Quran Surah Ali Imran ayat 159. Semoga materi video pembelajaran ini dapat bermanfaat.
Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.